Di tengah kota kecil yang tampak damai di siang hari, berdiri sebuah rumah dinas camat bergaya kolonial. Letaknya strategis di seberang alun-alun, bangunannya megah. Ket putih gadingnya masih terawat meski banyak sudut telah menguning dimakan usia. Warga menyebutnya rumah lama atau rumah camat. Bangunan itu telah ditempati oleh puluhan camat yang berganti setiap masa jabatan. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang, jendela ke-13 tidak pernah ditutup. Warga sekitar sudah terbiasa. Setiap malam, meski hujan atau angin badai, jendela ke-13 yang menghadap ke taman kecil sebelah kiri rumah selalu dibiarkan terbuka. Tidak ada tirai, tidak ada teralis, dan tidak ada yang berani menatap terlalu lama ke arahnya. Semua seolah tahu bahwa jendela itu bukan jendela biasa. Mereka tidak tahu pasti kenapa, tapi mereka tahu, jangan coba-coba menutupnya. Awal 2019, datanglah camat baru. Namanya Pak Restu. Lelaki berusia 36 tahun, cerdas, berpendidikan tinggi, dan dikenal sebagai pejabat yang tegas serta tidak percaya pada tahayul. Bersama istrinya, Bu Dinda, dan anak laki-laki mereka, Raka yang masih berusia 7 tahun, mereka pindah ke rumah dinas itu. Awalnya semua tampak normal. Warga menyambut dengan baik, acara syukuran digelar, dan Pak Restu mulai bekerja dengan semangat tinggi. Namun semuanya berubah hanya 2 malam setelah keluarga itu resmi menempati rumah. Penjaga rumah dinas, Pak Sabar, yang sudah bekerja sejak masa camat sebelumnya, memberi satu peringatan sebelum pulang malam itu. Suaranya lirih, penuh ragu. Pak Camat, maaf, ini cuma kebiasaan saja. Kalau bisa, jangan tutup jendela nomor 13 di sebelah taman. Biar terbuka saja. Pak Restu tertawa. Ia bahkan menepuk bahu Pak Sabar dengan ringan. Saya ini lulusan arsitektur UGM, Pak. Saya sudah survei rumah ini. Nggak ada jendela yang perlu dikhususkan. Nanti juga semua jendela saya pasang tirai dan kunci saat malam. Biar nggak ada nyamuk. Pak Sabar hanya mengangguk. Tapi dalam hati, ia tahu malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak seharusnya dibangkitkan. Dan benar saja. Malam pertama jendela itu ditutup. Jam dinding di rumah dinas berhenti tepat pukul 1.13. Lampu ruang tamu tiba-tiba mati sendiri. Dan Bu Dinda, yang tengah tidur di kamar atas, mendengar suara pintu depan terbuka sendiri. Ia turun perlahan, memeriksa, tapi tak ada siapapun. CCTV rumah tidak merekam aktivitas apapun. Namun, dalam salah satu rekaman yang berhasil tersimpan, terlihat bayangan putih berdiri di luar jendela ke-13, menghadap ke dalam, diam, tak bergerak. Keesokan harinya, Raka menggambar sesuatu di buku gambar barunya. Ia menggambar ruang tamu dengan satu jendela besar. Di sebelah jendela, ada sosok perempuan berambut panjang tanpa wajah. Ketika ditanya ibunya, Raka hanya menjawab santai, "Ini tante yang ajak aku main semalam." Dia nggak bisa ngomong, tapi dia senyum terus. Pak Restu mulai merasa terganggu. Ia membuka kamar kerja, dan tak sengaja menemukan buku tua di laci meja. Isinya adalah catatan harian camat-camat terdahulu. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang hampir kabur. Jika jendela ke-13 ditutup, mimpi buruk akan masuk. Aku tak sempat memperingatkan pengganti setelahku, tapi aku minta maaf. Yang duduk di sana, bukan manusia. Ia hanya ingin satu hal, jendela terbuka, agar ia tak masuk ke rumah kita. Pak Restu merasa ini hanya tulisan dari orang yang stres. Tapi malam berikutnya, suara langkah kaki mulai terdengar dari plafon rumah. Raka sering bicara sendiri, dan setiap pukul 1.13 malam, jam dinding berhenti. Bu Dinda melihat sesosok perempuan duduk di kursi ruang tamu, meski ia tahu seluruh keluarga sedang tidur. Ia sempat mencoba mendekat, tapi saat sosok itu menoleh wajahnya datar. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya kulit pucat yang membentang datar seperti topeng kosong. Warga akhirnya bicara. Konon, dulu rumah itu digunakan sebagai kantor Belanda. Salah satu ruangan di sebelah jendela ke-13 dijadikan sel tahanan.
Di sanalah seorang perempuan pribumi ditahan karena dituduh sebagai mata-mata pemberontak. Namanya Saraswati. Ia bisu. Tak pernah berbicara sepatah kata pun selama diinterogasi. Setelah berbulan-bulan disiksa, ia menghilang. Tidak mati, tidak juga bebas. Ia menghilang di dalam rumah itu. Sejak malam Saraswati hilang, petugas yang pernah menyiksanya meninggal satu persatu. Ada yang tergantung di ruang kerja, ada yang tenggelam di sumur belakang. Dan satu orang terakhir, penjaga malam Belanda, menulis dalam laporan terakhirnya. Perempuan itu kembali setiap malam lewat jendela itu. Jangan biarkan dia masuk. Jendela ke-13. Pak Restu memutuskan untuk membiarkan jendela itu terbuka kembali. Tapi sudah terlambat. Malam ke-13 sejak pertama kali jendela ditutup, keluarga Pak Restu menghilang. Rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Semua barang masih rapi. CCTV merekam hingga jam 1.13. Lalu gelap. Hanya satu rekaman terakhir yang tersisa. Suara anak kecil yang berkata pelan, "Tante udah boleh masuk sekarang." Setelah kejadian itu, jendela ke-13 dibuka kembali. Tapi tidak ada lagi yang tinggal di rumah itu. Sejak 2020, rumah dinas camat kosong. Hanya digunakan sebagai kantor arsip. Jendela ke-13 tetap terbuka. Tak pernah ditutup. Dan jika kau berdiri terlalu lama di depannya, mungkin kau akan melihatnya duduk di dalam. Tanpa wajah, tapi tetap menatapmu. Dan jika kau berani mengetuk jendela itu, jangan pernah lari. Karena dia hanya ingin satu hal, masuk.